Gagal masuk ke universitas yang selama ini lo inginkan. Awalnya lo cuman kecewa sama hasilnya, tapi beberapa hari kemudian rasa kecewa itu mulai berubah menjadi harusnya waktu itu gue belajar lebih keras. Harusnya gue nggak terlalu santai. Harusnya gue nggak ngecewain orang tua. Atau mungkin ketika lo udah lulus kuliah, teman-teman lo udah pada mulai kerja, udah pada punya penghasilan sendiri dan pelan-pelan udah ngebangun karir. Sementara lo masih ngirim lamaran kemana-mana, tapi belum ada satupun yang berhasil. Terus setiap kali ngelihat pencapaian orang lain, muncul satu pikiran di benak lo kayak, kenapa ya hidup gue masih gini-gini aja? Kadang bentukannya nggak cuma tentang kuliah atau pekerjaan. Mungkin bisa jadi kayak lo salah ambil keputusan, atau bertahan terlalu lama dalam hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat, atau ngelewatin kesempatan karena waktu itu lo takut, atau mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih lo sesali. Kejadiannya sih bisa beda-beda, tapi pola di dalam kepala kita itu sering sama. Awalnya kita kecewa sama apa yang terjadi, terus pelan-pelan kita mulai kecewa sama diri sendiri. Kita nggak cuman mikir gua gagal, kita udah mulai berkata gua memang gagal. Dan tanpa sadar, satu hasil buruk itu mengubah cara baru untuk melihat keseluruhan diri kita. Tapi sebelum lanjut, gue bakalan kasih tips cara bikin keputusan yang bikin lo nggak ngerasa nyesel sedikit pun, dengan cara subscribe channel ini. But first, make sure you subscribe to my channel. Enggak, bercanda. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita tuh susah banget buat maafin diri sendiri? Baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Baik itu kesalahan saat ini ataupun kesalahan di masa lalu. Nah, semuanya bakalan gue bahas di sini. Selamat datang di segmen Kenapa Kita. Enjoy! Lo pernah nggak abis bikin suatu kesalahan, atau misalnya lo gagal nih interview kerja, abis itu lo kepikiran terus-terusan, terus lo nyesel dan susah buat maafin diri sendiri atas kesalahan atau kegagalan yang lo alami? Mungkin karena di dalam kepala kita, kalau maafin diri sendiri tuh kayak ngebiarin diri lolos gitu aja. Misalnya kalau gue berhenti nyalain diri sendiri, berarti gue nggak bener-bener nyesel atas perbuatan gue. Kalau gue mulai merasa tenang, berarti gue nganggep apa yang terjadi itu bukan masalah besar. Dan kalau gue memaafkan diri, mungkin gue akan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya ada bagian dalam diri kita yang memilih untuk terus menghukum diri sendiri. Seenggaknya kalau rasa penyesalan itu masih ada, berarti kita masih peduli. Dan kalau rasa bersalahnya itu masih ada, itu artinya kita belum melupakan pelajarannya. Logikanya ini kedengeran masuk akal. Tapi masalahnya, merasa buruk dan menjadi lebih baik ternyata bukan hal yang sama. Awalnya kita mungkin cuman bilang, gue seharusnya gak ngelakuin itu, atau gue seharusnya bisa berusaha lebih keras. Tapi lama-lama kalimatnya berubah menjadi, gue emang selalu ngerusak semuanya, gue emang gak cukup pintar, atau mungkin gue bukan orang yang bisa diandalkan, dan masih banyak lagi. Dalam psikologi, pola ketika kita terus mengutuk dan menghukum diri karena kesalahan atau kegagalan itu disebut self-condemnation. Nah, di titik ini yang kita nilai itu bukan lagi cuma tindakan atau hasilnya. Seluruh diri kita seolah-olah ikut duduk di kursi terdakwa. Gagal masuk kampus bukan lagi dilihat sebagai suatu hasil yang mengecewakan. Itu berubah menjadi bukti bahwa kita nggak cukup mampu. Terus misalnya lo belum dapat kerja. Nah, itu bukan lagi dilihat sebagai situasi yang dipengaruhi banyak hal. Itu berubah menjadi bukti bahwa kita itu tertinggal. Padahal ada banyak faktor X yang mempengaruhi kemungkinan lo untuk keterima kerja. Satu keputusan buruk juga nggak dianggap lagi sebagai sesuatu yang pernah kita lakukan. Kita menjadikannya bukti tentang siapa diri kita. Dan mungkin itulah sebabnya hukuman ini nggak pernah terasa selesai. Kalau masalahnya sebuah tindakan, masih ada sesuatu yang bisa kita akui atau kita perbaiki. Nah, tapi ini nih yang jadi bahaya. Kalau kita percaya bahwa seluruh diri kita lah yang jadi masalah, apapun yang kita lakuin akan selalu terasa kurang. Dalam psikologi ada juga perbedaan antara rasa bersalah terhadap tindakan dan rasa malu terhadap seluruh diri. Rasa bersalah biasanya masih terdengar kayak gue melakukan sesuatu yang buruk, sementara rasa malu lebih mudah berubah menjadi gue adalah orang yang buruk. Perbedaannya cuma beberapa kata, tapi dampaknya bisa jauh banget. Ada sekelompok peneliti bernama Brianna McGavin, Jeffrey Lyons, dan Frank Deane. Mereka pernah meneliti tentang hubungan antara rasa bersalah, rasa malu, dan kemampuan seseorang memaafkan dirinya sendiri. Nah, hasilnya, rasa bersalah masih berkaitan dengan kemungkinan seseorang menerima kesalahannya. Sementara rasa malu terhadap seluruh diri berkaitan dengan kemampuan memaafkan diri yang lebih rendah.
Penelitian ini memang dilakukan pada orang-orang yang sedang menjalani pemulihan dari masalah alkohol dan narkoba. Jadi hasilnya nggak bisa langsung dianggap berlaku buat semua orang. Tapi ada satu hal yang relevan buat kita. Selama kalimatnya masih berbunyi, gua melakukan sesuatu yang salah, masih ada sesuatu yang bisa kita hadapi. Kita bisa melihat dampaknya, meminta maaf atau mengubah perilaku. Tapi kalau kalimatnya udah berubah jadi gue adalah manusia yang salah. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena kita nganggep seluruh diri kita ini adalah biang masalah. Lo ngerasa kegagalan-kegagalan yang lo alami di masa lalu itu lebih menggambarkan tentang diri lo saat ini dibanding semua usaha yang datang setelahnya. Pikiran kita pun mulai memutar ulang kejadian yang sama. Harusnya waktu itu gue memilih jurusan yang lain. Harusnya gue nggak ngomong seperti itu. Harusnya gue tahu semuanya bakal berakhir seperti ini. Masa lalu udah nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kembali ke hari pengumuman universitas dan belajar lebih keras. Kita juga nggak bisa ngeganti jurusan setelah bertahun-tahun berlalu. Dan juga kita nggak bisa menarik kembali ucapan yang sudah menyakiti orang lain. Rasa nggak berdaya itu mengganggu pikiran lo. Tapi masih ada satu hal yang terasa bisa kita kendalikan. Kita bisa menghukum orang yang dianggap menyebabkan semua itu, yaitu diri kita sendiri. Seenggaknya kalau lo terus-terusan ngerasa bersalah, lo tuh kayak habis ngelakuin sesuatu. Kayak seakan-akan penderitaan yang lo alami saat ini adalah harga yang pas yang lo bisa terima. Kita bisa menyalahkan diri bertahun-tahun karena gagal masuk kampus yang kita impi-impikan. Tapi kita nggak pernah benar-benar memahami bahwa satu seleksi nggak bisa mengukur seluruh kemampuan kita. Kita ngerasa malu karena belum dapat kerjaan. Sampai akhirnya takut buat ngirim lamaran lagi. Padahal ada banyak faktor X yang menentukan diterima enggaknya lamaran lo. Merasa buruk dan menjadi lebih baik adalah dua hal yang berbeda. Dan menariknya, bersikap lebih manusiawi kepada diri sendiri juga nggak otomatis bikin kita kehilangan motivasi. Maksudnya apa? Bayangin kayak gini. Kalau gua nggak keras atau hukum diri sendiri atas kesalahan yang gua lakuin, gua bakal terlena dan ngulangin kesalahan yang sama. Padahal saat lo terus-terusan ngehukum dan ngebenci diri sendiri, energi lo bakalan habis cuman buat ngerasa bersalah. Lo jadi burnout, takut nyoba lagi, dan takut gagal untuk kedua kalinya. Sebaliknya, kalau lo bersikap manusiawi artinya lo mengakui, gue emang salah. Dan itu wajar karena gue cuma manusia. Tapi gue bisa belajar dari sini. Juliana Brains dan Serena Chen pernah melakukan 4 eksperimen tentang cara seseorang merespon kegagalan dan kesalahannya. Hasilnya cukup menarik. Peserta yang memperlakukan dirinya dengan lebih penuh pengertian justru menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk memperbaiki kelemahan, menebus kesalahan, dan menghindari pengulangan. Dalam salah satu eksperimennya, mereka bahkan belajar lebih lama setelah gagal dalam sebuah tes. Mereka nggak menjadi santai atau berhenti peduli. Mungkin karena energinya nggak lagi habis hanya untuk menghina diri sendiri. Disinilah self-forgiveness atau pemaafan diri sering disalahpahami. Banyak orang mengira memaafkan diri berarti berkata, ya udah, gua nggak salah. Padahal prosesnya nggak seperti itu. Self-forgiveness dimulai ketika kita cukup jujur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kadang memang ada kesalahan yang perlu kita akui. Ada orang yang terdampak, ada konsekuensi yang perlu kita terima. Tapi dalam kasus lain, mungkin sebaliknya. Kita cuma ngehukum diri sendiri karena hidup nggak berjalan sesuai rencana. Gagal masuk universitas yang lo impi-impikan bukan berarti lo males. Belum mendapatkan pekerjaan bukan berarti lo nggak berguna. Salah ngambil keputusan bukan berarti lo bodoh. Kalau memang ada kesalahan, penyesalannya perlu punya bentuk. Bisa jadi lewat permintaan maaf, mungkin lewat sesuatu yang bisa kita perbaiki, atau keputusan untuk gak ngulangin kesalahan yang sama. Tapi kalau yang terjadi adalah kegagalan, mungkin yang perlu kita lepaskan bukan tanggung jawab. Mungkin yang perlu dilepaskan adalah keyakinan bahwa hasil buruk membuktikan kita adalah manusia yang buruk. Karena tanggung jawab nggak diukur dari berapa lama kita membenci diri sendiri. Tapi tanggung jawab terlihat dari cara kita menjalani hidup setelah menyadari apa yang perlu diubah. Coba deh pikirin pelan-pelan. Apa dengan menyalahkan diri sendiri karena belum mendapatkan pekerjaan membuat lo lebih berani mencoba lagi? Apa dengan terus-terusan menghina diri sendiri karena salah pilih jurusan membuat masa lalu berubah? Atau bahkan apakah orang yang pernah lo sakiti menjadi lebih pulih hanya karena lo terus membenci diri sendiri? Memaafkan diri sendiri itu bukan tentang menghapus apa yang pernah terjadi, tapi ini tentang berhenti menjadikan satu kesalahan atau satu kegagalan sebagai satu-satunya cara kita mengenali diri sendiri. Bukan berarti ketika lo gagal dalam satu momen, otomatis nganggep diri lo sebagai seseorang yang gagal secara keseluruhan. Proses memaafkan diri biasanya nggak datang dalam satu momen besar. Nggak selalu ada satu pagi ketika kita bangun lalu semuanya tiba-tiba terasa selesai.
Kadang prosesnya jauh lebih kecil. Lo masih ingat kejadiannya tapi nggak lagi langsung menghina diri lo sendiri. Lo masih kecewa tapi mulai bisa melihat bahwa ada banyak hal yang dulu berada di luar kendali lo. Lo masih menyesal, tapi penyesalan itu mulai membantu lo mengambil keputusan yang berbeda. Sedikit demi sedikit, masa lalu berhenti menjadi sebuah pelajaran. Ia berubah menjadi sesuatu yang pernah terjadi. Sesuatu yang tetap penting, tapi nggak lagi berhak menentukan seluruh hidup lo.